Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca. Sampai disebutkan nanti nek lali, umpama lali itu sengaja di rakaat pertama, rakaat kedua disunahkan baca. Tapi ya sebelum baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Babul qiraati ba'da ta'awudhi. Lanjutannya. Babul qiraati utawi iki iku bab nerangake wacana bacaan ba'da ta'awudhi kang sause maca ta'awudh. Jadi apa yang dibaca setelah baca ta'awudh itu, kan? Iklan ngerti sira anal qiraata sesungguhnya bacaan, baca Fatihah, membaca Quran iku wajibatun wajib fi sholati di dalam sholat bil ijma' kelawan mufaqate para ulama. Ijma' keputusan ulama ma'an nususi sertane nas pira-pira nas ketentuan Allah yang jelas. Wa madhabuna adapun utai madhab kita wa madhabul jumhur dan madhab mayoritas ulama iku ana qira'at al-Fatihah sesungguhnya bacaan Fatihah iku wajib. La yajzi'uka tidak cukup apa beruah selain Fatihah. Liman bagi orang qadara yang mampu sempurna alaiha ing atase baca Fatihah. Lil hadis sahih karena ada keterangan hadis yang sahih. Anna Rasulullah sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala berkata sabda Rasulullah. La tujzi'u tidak cukup, tidak mencukupi, tidak cukup nih. Apa sholat la yuqra kan tidak dibacakan, tidak dibaca fiha di dalam sholat apa bi Fatihah kitab, Fatihah kitab. Maksudnya pembukaannya kitab Al-Quran ini yaitu Al-Fatihah itu. Makanya surat Al-Fatihah ini disebut dinamakan Fatihah itu karena sebagai pembuka dari Al-Quran, surat pertama dari Al-Quran. Dan Fatihah itu dari kata Fatahah. Fatahah itu buka. Makanya bahasa Arab kunci ini miftah. Miftah kunci, alat pembuka. Miftahul jannah, ya, kunci di surga. Nah itu Rawah menceritakan kaki sebuah Ibnu Huzaimah wa Abu Hatim dan Imam Abu Hatim Ibnu Hibam dikasih kha kelawan dibaca lapan Ibnu Hibban Ibnu apa Hibban itu dibaca kha dibaca kasrah kha fi sahihayhima di dalam kitab sahih keduanya, yaitu keduanya maksudnya Ibnu Huzaimah dan Ibnu Abu Hatim. Terus bil isnadi dengan sanad-sanad as-sahih yang sahih wa hakama bisihhatihi dan mereka menghukumi dua-duanya. Wong loro iki mau Abu Huzaimah dan Abu Hatim telah menghukumi hadis ini sahih. Maksudnya gini, iki hadis jia la tujzi'u sholatun la yuqra'u fiha bi Fatihatil kitab. Ini hadis ini tidak cukup atau tidak sah, tidak cukup bagi berdua berdasar sholat yang di dalamnya tidak ada bacaan Fatihah, tidak sah. Atau nggak cukup pokoknya. Anggapnya nggak cukup, ya kalau kurang.
Jadi ini membaca Al-Quran khususnya Fatihah di dalam sholat itu hukumnya wajib. Coba kita tengok dari dalam keterangan fikih rukun sholat itu ya, itu ada disebut rukun qalbi, rukun qauli, rukun fi'li, ya. Rukun qalbi ya rukun hati, niat itu siji gitu. Mungkin niat itu dari hati. Terus rukun fi'li, rukun sholat sing dalam bentuk gerakan, seperti ruku, duduk, berdiri, sujud. Itu rukun-rukun dalam bentuk gerakan. Ada juga disebut rukun qauli, rukun sholat dalam bentuk bacaan, ucapan. Nah, di antara rukun-rukun bacaan ini di antara adalah Fatihah, membaca surat Fatihah. Maka itu wajib di dalam sholat. Dan ini yang mau kata Nabi, sholat tidak cukup, dibilang tidak cukup jika tidak dibacakan Fatihah terkitab. Coba tekan dulu ya. Maka sampai di sini ditegaskan menurut ulama secara mayoritas, bahkan beberapa nas yang jelas bahwa membaca Fatihah hukum wajib dalam sholat, wajib. Terus membaca Fatihah wajib, tidak cukup ya, tidak cukup bagi orang yang mampu membaca Fatihah lalu dia sengaja tidak baca Fatihah, baca surat-surat yang lain. Ini nggak cukup. Bagi orang yang mampu membaca Fatihah, meskipun umpamanya kok nggak fasih, dan kalau nggak masalah, saya nanti iso maca Fatihah. Bagi orang yang begini ini tidak boleh membaca yang lain. Tak boleh. Tidak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi sahihaini, dan diterangkan dalam kitab Sahih dua, jadi Sahih Muslim, Sahih Bukhari. An Rasulillah saking kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa la sholata illa bi Fatihatil kitab. Terangkan maksudnya hadis. La sholata ora ana salat iku wajib. Maksudnya ora ana salat iku sah. Illa bi Fatihatil kitab, kecuali dengan membaca Fatihahnya kita, yaitu surat Fatihah. Di hadis lain, riwayat lain dalam kitab Sahih Bukhari, Bukhari Muslim, Sahih Muslim, Sahih Bukhari ada di situ. La sholat illa bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat, tidak sah itu sholat kecuali kecuali dengan membaca Fatihah. Itu berarti Fatihah wajib. Wajibu dan wajib apa qiraatu bismillahirrahmanirrahim. Sampai ini dijelaskan tentang soalnya kadang kalau ono sing bismillah ini buat diwaca boleh jelas ya perlu. Nah, tapi kita husnudzon jelas diwaca cuma siri, gitu ya. Husnudzon. Karena ada sebagian yang mengatakan bahwa ayat Al-Quran surat Fatihah itu ya ayat itu, waduh ayat itu ada yang membaca 7 itu tidak termasuk bismillah. Nah, bagi kita yang ulama-ulama Syafi'iyah termasuk bismillah. Bismillah itu termasuk ayatun min surat Fatihah. Ayatun min Fatihah, ya.
Wajib ulang wajib pokok qiraatu bismillahirrahmanirrahim, maca bismillahirrahmanirrahim. Wajib ini bismillah. Wa yautawi bismillahirrahmanirrahim iku ayatun, ayat kamilatun kang sempurna min awal Fatihah, dari kawitane Fatihah. Ingat-ingat. Nanti maca Fatihah tetap bismillah wajib. Wa tajibun wajib apa qiraatu jami'il Fatihati, qiraatu ya jami'il Fatihati, maca sekabehane ayat Fatihah. Kabeh surat Fatihah ayatnya itu termasuk bismillah. Bitasdidatiha, dengan piro-piro tasdide jami'al Fatihah. Surat Fatihah itu ada itu tuh tasdid berat kudu dijelas ini macam. Berarti kan sampai ini kita pikir dong syaratnya maca Fatihah itu diantaranya mura'atu tasdidatiha, menjaga dan memelihara tasdid Fatihah. Kok begitu pentingnya, begitu begitu hati-hatinya, sehingga di dalam kitab fikih ada, di sini juga ada berkenaan dengan Fatihah. Kalau di surat-surat lain kok nggak ada syarat begitu, gitu. Kenapa? Karena di dalam surat Al-Fatihah, ayat-ayat surat Al-Fatihah itu ada kalimat atau kalimat ya, yang apabila tidak ada tasdidnya maka artinya akan bertolak belakang. Karena di kongkon bener-bener jogo tasdidnya. Contohnya ini, waya utawi tasdidatiha iku arba'a asyarta, 14 apane tasdidnya itu lain, enggak percaya. Fatihah itu tasdidnya ada 14. Salasun yang 3 bil basmalati, di dalam bismillah, mulai dari bismillahirrahmanirrahim siji, yaitu di lamnya lafaz Allah. Terus Rahmanirrahim, di rohnya lafaz Ar-Rahman, nomor 2. Yang kedua, yang ketiga, di rohnya lafaz Ar-Rahim. Tasdid itu apa sih? Kata tasdid itu adalah double istilahnya, atau bertingkat, berlipat. Jadi di mana huruf itu bertasdid, itu aslinya huruf loro, aslinya dijadikan satu, cuma ditandai tasdid. Tasdid itu sebagai bentuk penekanan. Mulailah maca tasdid, huruf yang ditasdid itu ditekan. Bismillahirrahmanirrahim. Tekan. Karena huruf asli loro. Wong tasdid iku apa? Sing digawe ndase sing. Sing dipotong cukup ndase barang ngono. Wong biasa lain ngeki tondo iku. Itu pertanda bahwa huruf ini vertikal, asalnya vertikal, berlipat. Makanya macam telu tasdidnya ada di bismillah. Wal baqi ba'daha, sedangkan selebihnya ada di setelah bismillah. Mulai dari alhamdulillahi, billahi pertama ya, Rabbi, baknya itu ada tasdid. Ar-Rahmanir-Rahim sama lagi roh dua itu ada tasdidnya. Nah, perlunya diketahui di sini bahwa di dalam ayat, di antara ayat Fatihah itu ada kalimat yang manakala tidak ditandai
tasdid. Ya memang ada juga yang tidak pakai. Itu tentu pendapat lain. Itu ada begini. Seperti dalam lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyya itu ya-nya dari tasdid. Dua-duanya ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau artinya iyyaka kepadamu ya Allah. Allah sebenarnya itu maksudnya Allah. Na'budu kami menyembah. Wa iyyaka dan hanya kepadamu ya Allah. Nasta'inu kami memohon pertolongan. Nah, untuk orang dipakai dia tasdid iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu sirine sebenarnya iyyaka ya-nya yang tasdid. Itu maknanya kepada sinar matahari. Na'budu nyembah sebagai sunnah Allah. Berarti nyembah ini sinar matahari. Allah semua. Nah, bagi kita tetap pakai tasdid. Nama Syafi'iyah pakai tasdid. Fa'in akhara lamun nyepekake sapa atau mentiadakan sapa bitasdidatin wahidatin dengan satu tasdid saja faqalat qira'atu maka batal bacaannya bacaan ulang. Nek wacan sing wajib dinyatakan batal berarti aktivitas atau kegiatan yang dilakukan tentu batal, yaitu sholat. Soalnya wacan qiraat Fatihah itu wajib hukumnya, dan Fatihah belum apa-apa saja sudah dinyatakan batal, berarti ya batal. Karena mau Fatihah itu tenang, jadi ilmu ini tenang, lalu boleh belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Wajib bulan wajib apa ayat ayat atau sapa wong ing Fatihah murotabatan secara tertib, mutawaliyatan secara nuri-nuri. Murotabatan saling lutut ya, mutawaliyatan nuri-nuri. Aku dulu muskil tertib kalau nuri-nuri itu bukan bodoh. Ternyata tidak sama. Fa'in tarokamu melamun tinggal sopong tertibah ing tertib Fatihah au muwaliyat tahan atau ing nuli-nuli ayat Fatihah lantas syekha ini jawabannya lantas syekha mongko rasa apa qiraatuhu wacane wong wa yu'danu dan ma'a yu'danu itu sepuro dari kata udul. Udul itu maknanya alasannya, yu'danu berarti di sepuro bisukuti ing dalam menang bikot tanafusi kelawan kira-kira kadar bernapas sak napas. Maksudnya gini, ini kefiah tata cara membaca Fatihah. Ini hukumnya wajib diantaranya, yaitu menjaga tertib bacaannya, terus secara berkesinambungan, tertib dan berkesinambungan. Tertibnya artinya, yo dari ayat pertama, kedua sampai 7 ayat itu, ya itu kedudukannya di situ ya sudah posisinya di situ, nggak usah berubah-ubah. Ayat pertama yaitu ayat kedua berikutnya itu ya gitu. Jadi tidak bisa sering diulang-ulang. Pertama Bismillahirrahmanirrahim, terus alaihim waladhdallin, terus iya kan nggak boleh. Itu nggak tertib namanya. Sim tertibnya sesuai yang ada itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu sampai itu tertib. Dan sedangkan menurut
mutawaliyat yang disebut dengan nuri-nuri ya. Itu artinya antara ayat satu dan ayat berikutnya tidak diselang-selang, tidak ada jeda waktu yang lama. Jadi harus boleh berhenti sejenak sekedar bernapas. Kalau jaraknya jauh betul nggak boleh, harus diulang lagi dari awal. Dan yang ngomong iya karena itu iya karena saya terus waktu ngekel. Ya, ini kan ada alasan nah waktu. Nah kira waktu sampai waktu sore dibalik ini. Begitu dibalik tekan ayat waktu mana? Ya, jadi permasalahan itu bukan. Jadi yang jelas itu pun gak oleh di sela-sela atau terlalu jauh jalannya atau lama jalannya antara ayat satu dan ayat berikutnya. Jadi betul-betul tertib dan runtut baca mereka. Ya, ono maneh ya jenenge pendapat mesti yo kae macam seperti cara baca ayat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu ayatnya kan 7 ya, bagi kita, mata kita 7 itu termasuk Bismillah ya, dan mulai coba diperhatikan Bismillahirrahmanirrahim cici Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanirrahim terus Maliki yaumiddin Bapak Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim 6 lagi siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin itu. Nah, ada pendapat ulama yang mengatakan bahwa bismillah itu tidak termasuk Fatihah. Tapi ayatnya tetap 7 juga. Ya, yang pendapat seperti ini menghitungnya mulai dari 1 Alhamdulillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini satu ayat. Ya, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ayat 1 lagi. Ini ya itu kan itu kode itu nih. Ya. Itu tapi bagi kita terus bismillah ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin itu satu ayat bagi kita. Menurut kita ya, nah, satu ayat. Makanya macamnya ya beda-beda. Coba kalau imam yang di Masjid Mekah, Madinah, ada yang berniat siratal ladzina an'amta 'alaihim berhenti bakal. Ada yang langsung, ada yang langsung. Kalau kita yang langsung Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bagi kita yang meyakini bahwa itu satu ayat, andai kan nafas kita tidak sampai satu ayat itu nggak sampai kemana ya, maka berhentinya di alaihim itu balik jalan ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak berhentinya dari alaihim ya. Tapi naik badannya jadi guru siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu caranya. Jadi yang tak mudah baca Fatihah, ilmu di Fatihah ya tak cukup umur kita ini. Baru kayak yang baca belum lagi arti dan kandungan di dalam. Jadi nek mau coba runtut ayat antara ayat satu sama lain itu tidak boleh sudah terlalu lama. Kalau tak berhenti untuk bernapas boleh, ya. Bikin cerita nafas boleh, nah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Satu kali lagi. Walau saja dalam sujud sebuah umat imam sekali imam ditala di tilawati balik bacaan dan usah kasih dulu. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.
يا رب بالمصطفى مقاصدنا بلنا الله وسع الكرم يا رب بالمصطفى مقاصدنا بلنا الله وسع الكرم يا رب بالمصطفى مقاصدنا بلنا الله وسع الكرم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.